Malam itu langit desa di kaki gunung Kendaga tampak lebih pekat dari biasanya. Bulan sabit hanya menggantung tipis, nyaris tak memberi cahaya. Hanya lampu minyak di rumah-rumah penduduk yang sesekali berkelip, menandakan kehidupan desa yang sepi. Malam itu bukan sembarang malam. Malam itu adalah malam menjelang 1 Suro. Malam yang dalam kepercayaan Jawa dianggap sakral, juga berbahaya. Di antara dinginnya udara pegunungan, berdiri seorang pemuda dengan nama Arman. Berusia akhir 20-an. Wajahnya tenang, sikapnya pendiam. Namun sorot matanya menunjukkan keras kepala yang sulit ditawar. Arman dikenal berbeda sejak kecil. Konon karena ia dilahirkan dengan weton tulang wangi. Orang-orang tua di desa sering berbisik bahwa anak dengan weton itu akan selalu disukai makhluk gaib, entah untuk dilindungi, entah untuk ditarik ke dunia mereka. Di sebelahnya seorang pria bertubuh lebih kekar menepuk bahu Arman sambil terkekeh. Bayu, sahabatnya sejak remaja, adalah kebalikan dari Arman. Ia ceria, gemar bercanda, dan selalu penuh semangat, meskipun sering gegabah. Bagi Bayu, hidup tak layak dijalani jika tak ada petualangan. Man, kamu yakin kita berangkat malam ini? Orang-orang desa tadi wajahnya serius banget pas ngelarang loh, ujar Bayu sambil menenteng carrier besar di punggungnya. Arman menoleh, senyumnya tipis. Justru itu, Bay. Kalau mereka melarang, pasti ada sesuatu. Aku ingin tahu. Kita sudah sering naik gunung, tapi malam 1 Suro di Kendaga, itu pengalaman lain. Bayu mengangkat alis, lalu tertawa kecil. Ya sudah, tapi kalau ada kuntilanak nongol, jangan kamu lari duluan loh. Candaannya terdengar ringan. Namun dari kejauhan, seorang lelaki tua yang tadi memberi peringatan masih berdiri menatap mereka. Tatapannya sendu, suaranya parau, terngiang kembali di telinga Arman. Anak-anak muda, janganlah naik malam ini. Malam Suro bukan waktunya manusia berjalan di Kendaga. Itu waktunya dunia lain membuka pintu. Kalian bisa hilang tanpa jejak. Arman menepis kata-kata itu, meski hatinya sedikit bergetar. Ia terlalu keras kepala untuk mundur, dan Bayu, meski sempat ragu, tak mau meninggalkan sahabatnya sendirian. Maka dengan doa singkat, mereka mulai melangkah masuk ke jalur pendakian. Langkah demi langkah menembus gelap. Jalur Kendaga ditumbuhi pepohonan tinggi yang rapat, membuat cahaya bulan semakin sulit menembus. Senter kepala mereka menjadi satu-satunya penerang, membentuk lingkar cahaya kecil di tanah yang penuh akar dan bebatuan. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Nafas teratur, suara jangkrik sesekali terdengar dari semak. Namun tak lama kemudian, udara berubah. Aroma samar dupa terbakar menyusup di sela-sela angin malam. Bayu mengendus pelan. Kamu cium bau itu enggak, Man? Bau dupa? Arman mengangguk. Iya, padahal kita enggak ketemu orang dari tadi. Bayu mencoba menertawakan keganjilan itu, tapi dadanya terasa berat. Mereka melanjutkan langkah, dan semakin jauh, semakin jelas terdengar alunan gamelan. Sayup-sayup seperti ada pesta di kejauhan. Nada kendang, suara gong, bahkan sindan lirih seperti mendayu bersama angin. Arman berhenti sejenak, keningnya berkerut. Kamu dengar? Bayu pura-pura tidak peduli. Mungkin suara dari desa bawah yang kebawa angin. Tapi dalam hati ia tahu, jalur ini jauh dari pemukiman. Suara itu mustahil datang dari bawah. Perasaan makin tak nyaman ketika dari belakang terdengar langkah kaki lain. Arman menoleh cepat. Senter diarahkan ke jalur gelap. Di belakang mereka hanya pepohonan, tidak ada siapa-siapa. Bayu, kau dengar itu? Bayu menoleh cepat. Wajahnya mulai serius. Iya, aku pikir tadi kamu. Keduanya diam beberapa saat. Hanya nafas mereka yang terdengar. Lalu, dengan kecepatan lebih tinggi, mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Setelah hampir 3 jam berjalan,
Tubuh mereka mulai letih. Jalur semakin menanjak, kabut tipis turun, dan udara semakin menusuk kulit. Bayu yang biasanya banyak bicara, kini hanya diam, menahan rasa dingin yang merambat hingga ke tulang. Akhirnya, mereka tiba di pos tengah gunung. Sebuah area datar yang biasa dipakai pendaki mendirikan tenda. Malam kian larut, dan suara gamelan tadi lenyap, berganti dengan kesunyian yang mencekam. Arman membuka carrier, mengeluarkan tenda, dan mulai memasangnya. Bayu membantu dengan gerakan tergesa, seakan ingin cepat-cepat masuk ke dalam. Angin berhembus kencang, dinginnya tidak wajar, seolah ada yang menghembuskan langsung ke telinga mereka. Saat tenda berdiri sempurna, Arman menyalakan kompor kecil untuk membuat kopi. Asap tipis mengepul, namun bau dupa kembali menyelinap, lebih tajam dari sebelumnya. Bayu melirik gelisah ke hutan di sekitar. "Man, aku gak enak hati. Kayaknya ada yang ngawasin kita," gumamnya pelan. Arman menatap kosong ke dalam gelap. Matanya tak lepas dari bayangan pepohonan yang bergoyang. Hatinya membenarkan ucapan Bayu, tapi bibirnya hanya berkata singkat, "Tenang, kita di sini cuma numpang lewat." Angin berdesir kencang, membawa bunyi aneh, seperti bisikan samar dari arah kabut. Arman dan Bayu saling pandang, dan untuk sesaat mereka sama-sama membeku. Perjalanan dilanjutkan menjelang tengah malam. Setelah istirahat sebentar di pos tengah, Arman dan Bayu kembali melangkah, menembus jalur setapak yang semakin menanjak. Hutan di sekeliling mereka begitu rapat, hanya sedikit cahaya bulan yang lolos di antara ranting-ranting tinggi. Senter kepala menjadi satu-satunya penerang, memantul di bebatuan dan akar yang melintang. Udara makin dingin, dan kabut tipis mulai turun. Bayu mengusap lengan, menggigil, lalu bersuara lirih. "Man, jalannya kok makin sunyi ya? Dari tadi gak ada suara jangkrik atau hewan malam." Arman hanya mengangguk. Matanya fokus ke depan. Ia lebih banyak diam, tapi pikirannya terus berputar. Ada rasa aneh yang tidak bisa ia abaikan. Seolah ada sesuatu yang menunggu mereka di atas sana. Beberapa langkah kemudian, pandangan Arman tertumbuk pada kilauan cahaya di kejauhan. Di lereng samping jalur, cahaya itu bergerak-gerak seperti lampu minyak atau obor. Ia berhenti mendadak. "Bayu, kamu lihat gak?" tanyanya, menunjuk ke arah kilau itu. Bayu menajamkan mata, tapi hanya melihat kabut dan pepohonan. "Gak ada apa-apa, Man. Paling pantulan sinyal senter." Arman tidak menjawab. Ia tahu matanya tidak salah. Dengan agak hati-hati, ia mendekat ke arah kilauan itu. Bayu mengikut, meski wajahnya mulai tidak tenang. Semakin dekat, suara samar-samar terdengar. Suara orang berjualan, tawar-menawar, tawa kecil, seperti suasana pasar. Bayu tertegun, merinding sekujur tubuh. "Man, jangan bilang." Namun sebelum ia selesai bicara, pemandangan di depan mereka terbuka. Di celah hutan yang berkabut, berdiri deretan lapak-lapak aneh. Meja kayu lapuk dipenuhi barang-barang yang tak lazim. Buah-buahan membusuk dengan belatung merayap. Nasi bercampur darah yang masih basah. Sayur yang hitam terbakar. Ada juga perkakas karatan, parang bengkok, kendi retak, dan kain lusuh berbau busuk. Pedagangnya berwujud manusia, tapi wajahnya pucat tak berdarah. Matanya kosong, tubuhnya kurus seperti tinggal kulit dan tulang. Mereka berteriak menawarkan dagangan dalam bahasa yang kadang jelas, kadang seperti gumaman asing. 100 perak, kain penutup 100 perak. Beli nak, beli buah ini, manis sekali, manis sekali. Arman terdiam, dadanya berdegup kencang, bulu kuduknya meremang, tapi matanya justru semakin jelas melihat. Ia tahu ini bukan pasar manusia. Salah satu sosok perempuan mendekat ke lapak kain. Perempuan itu membawa seorang bayi. Tubuhnya dibungkus kain kotor, tangisnya lirih. Wajah sang ibu dipenuhi noda hitam. Bibirnya pecah-pecah. Ia menawar kain lusuh dengan suara serak, seperti dari tenggorokan yang penuh pasir. "Berapa kain ini? Bayiku kedinginan." Arman ingin berpaling, tapi matanya terpaku. Semua itu nyata di depan pandangannya. Di sebelahnya, Bayu pucat pasi. Ia hanya melihat samar, seperti bayangan orang berkumpul dan bergerak tanpa wujud jelas.
Namun suara tawar-menawar itu terdengar jelas ke telinganya. Ia memegang lengan Arman erat-erat. "Man, ayo pergi man, ini bukan tempat kita." Arman tidak segera menjawab. Ada bagian dirinya yang terikat pada pemandangan itu, seolah-olah pasar tersebut memang ingin ia lihat sebagai seorang dengan weton tulang wangi. Ia sadar penglihatan itu bukan kebetulan. Namun tiba-tiba seluruh pasar itu bergetar samar, lalu menghilang begitu saja. Dalam sekejap, cahaya padam, suara lenyap, hanya tersisa hutan gelap yang dingin, seakan semua tadi hanyalah fata morgana. Bayu menghela nafas keras. "Astaga, aku kira kita bakal diseret ke sana." Arman tidak bicara, hanya memandang kosong ke arah bekas cahaya tadi. Jantungnya masih berdebar. Ada perasaan tidak enak, seperti pasar itu belum benar-benar hilang, hanya berpindah ke tempat lain. Mereka memutuskan untuk berhenti mendaki lebih jauh. Malam semakin pekat, kabut makin tebal, dan rasa lelah mulai menekan tubuh. Di jalur agak lapang, mereka mendirikan tenda. Saat menancapkan pasak, Bayu bersuara rendah, hampir berbisik. "Man, aku tadi lihat orang-orang kayak bayangan hitam. Mereka jalan enggak pakai kaki, melayang. Tubuhku merinding semua rasanya." Arman menatapnya. "Aku lihat lebih jelas dari itu yuk. Mereka jualan makanan yang bahkan bukan untuk manusia." Bayu menelan ludah, lalu memaksa tertawa kecil. "Kamu jangan nakut-nakuti aku man." Tapi suaranya bergetar, bukan canda tulus. Tenda akhirnya berdiri. Mereka masuk ke dalam, mencoba menghangatkan diri. Namun suasana di sekitar terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada angin, hanya diam yang menekan, membuat telinga berdenging. Bayu mencoba berbaring, namun matanya tak bisa terpejam. Ia merasa seolah ada banyak mata yang mengawasi dari luar tenda. Nafasnya mulai tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. "Man," bisiknya, "aku ngerasa ada yang ngejar." Arman membuka mata, menoleh. "Apa maksudmu?" Namun belum sempat Arman berdiri, Bayu tiba-tiba bangkit. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Dengan gerakan panik, ia meraih senter, lalu lari keluar tenda tanpa berkata apa-apa. Arman terkejut. "Bayu, tunggu!" Ia hanya sempat melihat bayangan sahabatnya menghilang ke dalam kegelapan hutan. Suara langkahnya terburu-buru, seolah benar-benar dikejar sesuatu yang tak terlihat. Arman tercekat di ambang pintu tenda. Malam terasa semakin berat, dan hatinya berdegup tak terkendali. Ia sadar, sesuatu yang lebih menyeramkan sedang menunggu. Arman berlari, menembus kabut yang semakin tebal, memanggil nama sahabatnya dengan suara parau. "Bayu, tunggu, jangan pergi sendiri." Namun hanya gemas suaranya sendiri yang kembali. Senter di tangannya memantul di batang pohon basah, menyingkap jalan setapak yang kian mencekam. Akhirnya, di balik semak, Arman menemukan Bayu. Tubuh sahabatnya terkapar di tanah, wajah pucat pasi, mulutnya ternganga. Arman menjerit kecil, lututnya hampir goyah ketika cahaya senter menyorot perut Bayu yang robek lebar. Usus terburai keluar. Darah hitam mengalir membasahi tanah dan rumput. "Bayu, astaga, ya Allah!" Arman berlutut. Tangannya gemetar mencoba menekan luka itu. "Bertahan yuk, jangan tutup mata." Namun kejanggalan terjadi. Meski perutnya robek parah, Bayu masih sadar. Matanya menatap Arman dengan sorot kebingungan bercampur sakit. Bibirnya bergerak, mengeluarkan suara serak. "Man, aku kenapa? Kok dingin sekali?" Arman hampir menangis. "Sabar yuk, aku tolong kamu, aku bawa turun. Tapi bagaimana caranya? Jalur ke bawah terlalu jauh, dan luka itu mustahil bisa ditolong dengan tenaga seadanya." Tiba-tiba, saat Arman menekan luka itu dengan kain, sesuatu yang mustahil terjadi. Darah berhenti keluar, sobekan daging perlahan menutup, dan usus yang menjulur masuk kembali ke dalam. Dalam hitungan detik, perut Bayu kembali utuh, hanya meninggalkan noda merah samar di bajunya. Arman terperangah, tubuhnya mundur dengan wajah penuh ketakutan. Bayu terduduk, menatap dirinya sendiri. "Apa-apaan ini, Man? Aku gak merasa sakit. Memang ada apa?" Nafas Arman tersengal. Tadi perutmu robek yuk."
Ususmu keluar, aku lihat jelas. Kamu hampir mati. Bayu mengerutkan kening, bingung. Aku nggak ingat apa-apa. Aku cuma lari karena ada sesuatu di belakangku. Terus tiba-tiba gelap. Habis itu, ya aku udah di sini. Arman mengusap wajahnya, antara lega dan ngeri. Kejanggalan itu bukan hal biasa. Ia yakin ada kekuatan gaib yang sedang mempermainkan mereka. Samar-samar tercium bau dupa. Arman menoleh ke arah hutan lebat di sisi jalur. Cahaya temaram terlihat di sana. Dengan hati-hati ia menyorotkan senter. Di balik pepohonan, duduklah seorang pria berpakaian Jawa kuno. Rambutnya disanggul, bajunya lurik usang, kain jarik terhampar di bawahnya, serta belangkon di kepala. Ia duduk bersila dengan tenang. Di depannya berdiri kemenyan, dupa menyala, asapnya berpilin ke udara. Pria itu menunduk, bibirnya komat kamit seperti membaca mantra. Arman merinding. Bayu, kamu lihat gak? Bisiknya. Bayu menoleh. Matanya hanya menangkap samar bayangan. Aku cuma lihat asap. Ada orang ya? Saat itu juga pria bersila itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya mendadak menyala merah seperti bara api. Senyumnya tipis, tapi menyeramkan, seolah tahu Arman sedang memperhatikannya. Arman tercekik oleh rasa takut. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya hampir menjatuhkan senter. Namun secepat itu pula, sosok pria tersebut menghilang. Dupa padam, asap hilang, hanya menyisakan hutan pekat. Man, ada apa? Tanya Bayu panik. Arman menggeleng cepat. Nggak usah tanya, kita balik ke tenda sekarang juga. Mereka kembali ke tenda dengan langkah terburu. Bayu masih bingung dengan cerita Arman tentang perutnya yang robek. Sementara Arman mencoba menutupi rasa takutnya. Begitu masuk tenda, mereka duduk diam dalam gelap. Hanya cahaya redup senter yang menyinari kain tenda tipis. Suasana begitu hening, tapi hening yang menekan, seolah-olah ada ribuan telinga yang mengintai di luar. Tiba-tiba terdengar bisikan halus, bukan dari satu suara, melainkan banyak, berlapis-lapis, seperti berasal dari balik tenda. Kata-katanya tidak jelas, lebih mirip desisan panjang, bercampur tawa lirih. Bayu menutup telinga, wajahnya pucat. Man, aku gak kuat. Suaranya kayak ada di kepala. Arman pun merasakan hal yang sama. Suara itu berbisik di telinganya, begitu dekat hingga membuat bulu kuduknya berdiri, seperti ada yang menghembuskan nafas dari balik kain tenda. Ia meraih pisau kecil dari ransel, menggenggam erat-erat. Apapun itu, jangan keluar tenda. Kita tunggu sampai pagi. Bayu mengangguk lemah, tubuhnya gemetar. Namun malam itu masih belum selesai. Dari kejauhan, terdengar suara derap kuda. Irama langkah berat menghantam tanah. Makin lama, makin dekat. Disusul bunyi kerincingan logam yang berdenting bersahut-sahutan. Arman dan Bayu saling pandang dengan wajah pucat. Keringat dingin mengalir. Mereka tahu, tidak mungkin ada kuda di jalur pendakian setinggi ini. Suara itu berhenti tepat di luar tenda. Hening, lalu terdengar hembusan nafas berat, seperti hewan besar mengendus-endus. Tenda bergoyang pelan. Arman menggenggam pintu lebih erat, menahan nafas. Bayu menutup mulutnya agar tidak teriak. Malam itu mereka hanya bisa berdiam diri, menunggu apa yang akan datang. Suara derap kuda yang semula samar, kini terdengar semakin nyata. Bayu menelan ludah. Matanya membelalak ke arah pintu tenda. Bersamaan dengan itu, bunyi roda gerobak berderit berat, seakan kayunya sudah tua dan karatan. Menyusul di belakang langkah-langkah berat itu, Arman merasakan tanah bergetar, halus, di bawah tubuhnya. Ia mengepalkan tangan, mencoba menahan diri agar tidak panik. Dari luar, sayup terdengar percakapan ramai. Bayu mencengkeram lengan Arman dengan wajah pucat. Man, kamu dengar? Mereka ngomong apa itu? Kayak bahasa Jepang, bisiknya terbata. Suara asing itu terdengar seperti teriakan dan gumaman yang bergema, cepat dan tak bisa dimengerti. Arman hanya mengangguk, karena yang ia lihat jauh lebih mengerikan. Dari celah tipis tenda yang terbuka,
Ia melihat bayangan manusia tanpa wajah, berjalan beriringan. Tubuh mereka tegap, berpakaian seperti prajurit zaman kuno. Namun wajahnya rata, tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Hanya datar, pucat, seperti kain kosong. Obor yang mereka bawa berkelip-kelip, cahayanya menari liar di kegelapan. Jumlahnya begitu banyak, hingga hutan seolah dipenuhi cahaya merah. Rombongan itu bergerak mengitari tenda. Sekali, dua kali. Setiap putaran membuat tanah bergetar, seakan puluhan kuda dan manusia itu nyata. Bau anyir bercampur asap, obor memenuhi udara, membuat dada Arman sesak. Bayu mulai bergumam doa, suaranya gemetar. Ya Allah, lindungi kami, lindungi kami. Arman, meski ketakutan, tak bisa menahan diri untuk mencoba mengintip lebih jelas. Dan dengan sangat hati-hati, ia membuka celah tenda. Saat matanya mengintip keluar, sebuah sosok hitam menjulang tinggi, sudah berdiri tepat di depan tenda. Tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia biasa. Kepalanya hampir menyentuh dahan pohon. Dari kegelapan itu hanya tampak siluetnya, tinggi, kokoh, dan dia menatap ke arah tenda. Arman tercekat, nafasnya tersangkut di tenggorokan. Ia segera menutup kembali celah itu. Wajahnya pusat pasi. Yuk, ada yang berdiri tepat di luar, bisiknya hampir tanpa suara. Bayu gemetar semakin hebat. Mereka berdua hanya bisa duduk kaku di dalam, memeluk lutut sambil terus membaca doa. Suara rombongan masih terdengar jelas. Langkah-langkah berat, derit gerobak, obor yang berdesis. Namun tiba-tiba suara-suara itu hilang begitu saja. Hening kembali menyelimuti hutan. Arman baru saja menarik nafas lega ketika kain pintu tenda bergoyang. Perlahan muncul sosok wanita berambut panjang. Tubuhnya membungkuk menunduk masuk. Rambut hitamnya menutupi sebagian wajah, tapi kuku panjangnya menjulur, hampir menyentuh wajah Arman yang terduduk tepat di depan pintu. Arman membeku, darahnya serasa berhenti mengalir. Bayu hanya bisa menutup mulut menahan jeritan. Setelah peristiwa semalam, mereka memutuskan untuk pulang. Langkah mereka terasa berat ketika menuruni jalur setapak itu. Puncak gagal mereka raih. Seharusnya jalur pulang dari Punggungan menuju lereng bawah bisa ditempuh dalam waktu singkat. Tapi kenyataannya, semakin mereka berjalan, semakin jauh seolah tak ada ujungnya. Pepohonan di kiri dan kanan terlihat sama. Batu-batu besar yang mereka jadikan tenda justru muncul lagi dan lagi. Ini batu yang tadi kan? Suara Arman terdengar serak, menunjuk ke sebuah tebing kecil dengan tonjolan menyerupai wajah mereka. Bayu mengangguk pelan, wajahnya pucat. Aku yakin tadi kita sudah lewat sini 3 kali. Keringat dingin menetes di pelipis mereka, meski udara gunung begitu dingin. Mereka mencoba menghitung kembali. 1 batu, 2 batu, 3 batu. Namun setiap kali jumlahnya bertambah. Jalur seakan menanjak, memanjang, melilit, dan menelan mereka bulat-bulat. Bayu mulai kehilangan tenaga. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Man, aku merasa kayak ada sesuatu yang nyedot tenagaku. Arman menoleh cepat. Wajah Bayu semakin pucat, matanya sayu, seakan kehilangan cahaya. Bertahan yuk, jangan sampai kamu menyerah. Arman memegang pundaknya, mencoba menyalurkan semangat, meski dirinya sendiri mulai dirundung ketakutan. Ia merapalkan doa pelan, berusaha menenangkan diri. Namun, alih-alih menenangkan, doa itu seakan memancing sesuatu. Dari balik pepohonan, terdengar suara tawa lirih, parau, berulang-ulang, seakan mengejek. Bayu tersentak, tubuhnya gemetar makin hebat. Kau dengar itu kan? Suaranya hampir tak terdengar. Arman menelan ludah. Jangan hiraukan, ayo, terus jalan saja, turun. Namun langkahnya sendiri mulai goyah. Tawa itu makin jelas. Kadang terdengar di sebelah kiri, lalu pindah ke kanan. Kadang seolah dari belakang mereka. Suara ranting patah terdengar, namun tak ada yang terlihat. Kabut mulai turun perlahan, menutup pandangan hingga jarak 1 meter pun samar. Di tengah kabut itu, tiba-tiba muncul sosok besar, hitam pekat.
lebih tinggi dari manusia manapun. Langkahnya berat, namun hening, seperti tidak menapak tanah. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan besar penuh bunga segar dan buah-buahan aneh. Warnanya pucat kebiruan. Ada pula yang kehitaman seakan membusuk. Arman menahan nafas. Jantungnya berdetak kencang. Bayu hampir jatuh terduduk. Tubuhnya kaku, tidak berani bergerak. Sosok itu berjalan pelan, melintas di depan mereka, tanpa menoleh sedikit pun. Meski tak menatap, kedekatannya menimbulkan rasa seakan dada mereka ditindih beban berat. "Jangan bicara, jangan gerak," bisik Arman. Suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu lewat, kabut bergulung mengikuti langkahnya. Bau harum bercampur busuk menyeruak, membuat perut Arman mual. Bayu menutup mulut, menahan diri agar tidak muntah. Mereka membeku hingga sosok itu benar-benar hilang dalam kabut. Namun, yang lebih mengerikan, suara tadi, tawa itu kembali, kini bercampur bisikan. Kata-kata yang tidak mereka pahami, seperti bahasa asing, menggema di sekeliling. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, jalur ini bukan lagi jalur biasa. Waktu dan ruang seolah patah, terpotong-potong, membuat mereka terjebak di dimensi yang lain. Semua terjadi pada malam yang tidak sembarangan. Ya, malam 1 Suro. Malam yang sejak awal sudah mereka tahu penuh pantangan. Ia menoleh ke Bayu yang semakin lemah. "Kita terjebak yuk. Ini bukan jalur pulang lagi. Kita ada di ruang lain." Bayu memandangnya dengan mata kosong, berusaha bertahan dari rasa pusing yang menyerang. "Kalau begini, kita bisa nggak pernah balik." Kabut makin tebal, pohon-pohon tampak melengkung aneh, seolah berputar mengikuti lingkaran tak berujung. Setiap langkah yang mereka ambil tak membawa mereka lebih dekat pada jalan keluar. Malam itu mereka hanya bisa saling berpegang, menahan ketakutan yang makin menghimpit. Dan di dalam hati, Arman sadar, perjalanan turun ini bukan sekedar jalan pulang, tapi ujian antara hidup dan mati. Kabut yang menjerat seakan tak kunjung berhenti. Arman dan Bayu terus berjalan dengan langkah goyah. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin besar rasa putus asa menyergap. Nafas Bayu sudah berat, matanya merah, tubuhnya hampir jatuh berkali-kali. Arman menahan pundaknya, memaksa sahabatnya itu untuk tetap berjalan meski kakinya sendiri hampir lumpuh karena lelah. Di tengah rasa putus asa itu, samar-samar terdengar suara lain. Bukan tawa, bukan bisikan, melainkan sebuah lantunan doa yang mengalun lirih, bercampur dengan bunyi air mengalir. Arman terhenti, matanya menatap kabut yang bergerak seperti tersibak perlahan. "Yuk, kau dengar?" bisik Arman dengan suara bergetar. Bayu menutup mata, mendengarkan. Ada suara kidung Jawa, nada syahdu bercampur wibawa, seolah menembus dari dunia nyata menuju lingkaran gaib yang menahan mereka. Tubuh Bayu yang semula gemetar, kini menegang seakan menemukan harapan. Iya, aku dengar." Mereka mengikuti arah suara itu, meski kaki mereka terasa seperti terikat. Perlahan kabut yang begitu pekat mulai menipis. Di depan mereka, samar-samar terlihat cahaya obor bergetar ditiup angin malam. Ketika mereka mendekat, tampak seorang lelaki sepuh duduk bersila di tepi sendang kecil, dikelilingi sesaji berupa bunga, kemenyan dan kendi berisi air. Lelaki itu mengenakan kain lurik dan ikat kepala hitam. Kedua matanya tajam, namun tenang, seakan mampu menembus kabut yang masih menyelimuti Arman dan Bayu. Orang tua itu menghentikan doa, lalu menoleh. Ia menatap mereka berdua lama sekali, sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Duh Gusti, apa yang kalian bawa turun? Astagfirullahaladzim, itu di pundak kalian, itu di belakang kalian. Kalian seperti menarik seluruh perhatian makhluk-makhluk gaib di sini." Arman dan Bayu terdiam, tubuh mereka gemetar, mulut keluh tak mampu menjawab. "Kalian terlalu lama terseret dalam pusaran gaib tempat ini." Dari sudut pandang lelaki tua itu, keduanya terlihat seperti orang linglung, mata kosong, berjalan tanpa arah. "Cepat kemari," perintahnya tegas, namun penuh wibawa. Dengan langkah terseret, Arman dan Bayu mendekat. Begitu mereka sampai, lelaki tua itu meraih kendi di hadapannya, lalu berdoa singkat dengan bahasa Jawa halus yang asing di telinga mereka. Setelah itu ia menuangkan air ke dalam sebuah cawan tanah liat. "Minum air doa dari sendang, biar pengaruh yang mengikat kalian terlepas," katanya sambil menyodorkan. Arman ragu sejenak, namun tatapan penuh keyakinan dari lelaki itu membuatnya menunduk hormat, lalu meminum seteguk. Bayu mengikuti, meski tangannya bergetar hebat.
Begitu air itu menyentuh lidah, tubuh mereka seperti diguyur kesegaran luar biasa. Rasa lelah, kantuk, dan tekanan yang menjerat perlahan mengendur. Kabut di mata mereka sedikit demi sedikit sirna, berganti dengan pandangan yang lebih jernih. Lelaki itu kemudian meraup air dengan kedua tangannya, lalu membasuhkan ke wajah mereka berdua. Air dingin itu menetes di kulit, namun rasanya jauh berbeda dari air biasa. Ada ketenangan, ada kejernihan, seakan kabut gelap yang menutup pandangan mereka disapu pergi. Arman terisak, matanya kembali bisa melihat jelas. Pohon-pohon yang semula tampak melengkung aneh, kini kembali normal. Jalur setapak yang tadinya hilang, kini tampak jelas menurun ke arah desa. Bayu memandang sekeliling dengan mata terbelalak. Man, kita bisa lihat jalan pulang lagi. Suaranya parau, namun penuh syukur. Lelaki tua itu menatap mereka dengan sorot mata penuh arti. Kalian beruntung. Malam suro bukanlah waktu untuk bermain-main di gunung. Ada hal-hal yang berjalan beriringan dengan kita, tapi bukan dari dunia ini. Kalau aku tidak melihat kalian tadi, mungkin sampai pagi kalian tidak akan pernah kembali. Arman menunduk dalam, menyatukan kedua telapak tangannya. Matur nuwun, Mbah. Kalau bukan karena panjenengan, mungkin kami sudah tersesat selamanya. Bayu, meski masih lemah, ikut menunduk dengan air mata menetes. Saya nggak akan lupa ini seumur hidup. Lelaki itu hanya tersenyum tipis. Pulangkan dirimu dengan tenang. Jangan pernah sepelekan malam-malam seperti ini. Ingat, ada dunia lain yang berdiri berdampingan dengan dunia kita. Arman dan Bayu mengangguk dalam-dalam. Setelah mereka mengucap terima kasih berkali-kali, lelaki itu kembali pada doanya, seolah mereka sudah tak perlu lagi ia urus. Dengan langkah lebih mantap, Arman dan Bayu mulai menuruni jalur. Kini tidak ada lagi kabut yang menyesatkan, tidak ada lagi suara tawa atau bayangan hitam, hanya desir angin malam dan bunyi serangga yang menemani. Meski tubuh masih lelah, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Jalur pulang kini nyata di depan mata. Mereka berdua tahu, pengalaman ini bukan sekedar perjalanan mendaki, melainkan pelajaran tentang batas antara dunia manusia dan dunia gaib yang tidak boleh disepelekan. Dan malam itu, dalam diam, mereka melangkah. Hanya satu doa yang terucap dalam hati. Semoga mereka tidak pernah lagi mengulang kesalahan yang sama. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah. Tony Efes pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.